Saur Sepuh dalam kisah Perjalanan Berdarah. Perjalanan Berdarah. Perjalanan Berdarah. Perjalanan Berdarah. Dipersembahkan atas kerjasama PT Kalbe Farma, produsen Prokol, obat flu andalan, dan Harafana Record. Naskah karya Niki Kosasi, didukung oleh Teater Harafana. Teknik dan montase Indra Mahendra. Yang aku impikan, Brahma, kebebasan tanah air. Ya, bertahun-tahun aku bekerja, perlahan-lahan sekali, ya, sedikit demi sedikit menghimpun kekuatan, dan akhirnya pada hari ini aku melihat hasilnya, aku menikmati buahnya. Suatu perjalanan panjang telah menempa dirimu menjadi tokoh perjuangan yang tahan uji. Itulah kau, Kutawa. Ya, syukurlah. Itulah pintu gerbang keraton. Telah terbuka lebar-lebar, siap untuk menerima kedatangan para pahlawan bangsa. Hah? Kok tertawa, Mandiri? Ada yang lucu? Kalau melihat pintu gerbang itu, aku ingat ketika meloloskan diri dari kejaran pasukan keraton. Iya, kau bersembunyi di dalam pedati. Iya, dikencet di dasar lantai pedati, ditimbuni oleh berpuluh-puluh keranjang. Suatu pengalaman yang lucu tapi mengesankan. Pintu gerbang keraton itu sudah menganga. Pasti si Jamrong yang membukanya. Pintu gerbang penuh kenangan. Dulu ketika aku menjadi senopati, tiap hari aku keluar masuk pintu gerbang itu. Tapi setelah kerajaan ini jatuh ke tangan bangsa Kutawa, maka sejak itu aku tidak pernah lagi menyentuhnya. Dan hari ini kembali aku menghampirinya. Dan kau akan sering lagi keluar masuk pintu gerbang itu. Iya, mudah-mudahan untuk selama-lamanya. Apakah sekarang ini kita sedang berada di dalam keraton? Justru kau yang lebih tahu, Kutawa. Sebab beberapa tahun yang lalu kau pernah tinggal di sini. Kita tidak sedang bermimpi? Mudah-mudahan tidak. Aku tidak melihat Mantili dan Raden Samba. Iya. Pada kemana mereka itu? Ya, mungkin mereka punya acara sendiri. Ya, biarlah. Nanti juga pasti akan mendatangi kita. Iya. Nah, itulah istana. Betapa megahnya istana itu. Di dalam istana itulah para leluhurmu bersemayam sebelum datang malapetaka. Brahma, kau harus masuk ke dalam istana itu. Kau juga, Kutawa? Tentu. Aku akan mengikutimu dari belakang.
Loh, itu Raden Samba dan Mantili berdiri di muka tangga istana. Sedang apa mereka itu? Selamat datang di Istana Kerajaan Madangkara, para pahlawan pujaan rakyat. Kau bisa juga bercanda, Mantili? Habis, tidak ada panitia penyambutan. Ya, terpaksa saya dan Raden Samba yang jadi panitia. Kau sudah masuk ke dalam istana, Mantili? Sudah, Kakang, bersama Raden Samba. Maaf, saya mendahului masuk ke dalam istana. Dan apa itu? Saya membawa satu regu pasukan khusus untuk membersihkan istana ini dan sekitarnya. Oh, ya. Khawatir kalau masih ada sisa-sisa musuh yang bersembunyi di balik tembok pilar, atau di atas genting, atau pula di atas pohon yang berniat jahat pada Kakang Brahma dan Anda Juragan Kotawa. Kau berbakat jadi pimpinan laskar, Mantili. Tentu saja. Bukankah saya senopati? Oh iya? Ayo kita semua masuk ke dalam istana. Nah, lihatlah Kakang Brahma, betapa indahnya di dalam istana ini. Nah, disinilah tempat tinggal raja. Itulah singgasana. Sebuah singgasana raja yang megah. Kursi tempat duduk raja di dalam pekerjaan yang mengendalikan kerajaan. Ayo Kakang Brahma, duduklah di singgasana itu. Kau saja, Kotawa. Kau bicara apa, Brahma? Bisa kualat aku duduk di singgasana itu. Aku bukan keturunan raja. Tidak semua keturunan raja harus menjadi raja. Begitu pula sebaliknya. Siapapun bisa menjadi raja. Aku berjuang bukan untuk jadi raja, tapi ingin membebaskan tanah air dari cengkraman bangsa asing. Nah, itu sudah tercapai. Saat ini aku merasa bahagia sekali. Aku puas, dan itu sudah cukup bagiku. Aku tidak ingin apa-apa lagi. Kau tidak boleh kemana-mana, Kotawa. Kau harus tetap berada di dekatku. Tentu, Brahma. Kalau hal itu, pasti aku lakukan. Terima kasih, Kotawa. Nah, lekaslah kau duduk di singgasana itu. Baiklah. Nah, aku sudah duduk di singgasana. Bagaimana? Pantaskah aku duduk di sini? Pantas sekali Kakang Brahma. Oh ya? Ayo Kakang, lekas bersabda. Titah duli tuanku segera lantunkan. Baik. Hai Paramban, siapkan masakan yang paling istimewa kegemaranku. Nasi putih, ikan asin, sambal dan lalap terong. Kemana larinya itu kelinci? Tadi dia masuk ke dalam semak belukar ini, tapi kok tidak ada? Bagaimana Kendala? Dapat? Belum, Kanjeng. Tadi larinya ke situ. Betul, tapi kok tidak ada? Keprak-keprak semak-semak itu. Kalau dia melompat, biar aku yang tangkap. Ya. Hoya, 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 hus, hus, hoya, 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 hus, hus, hus. Nah, itu dia.
Lompat. Dia lari ke sana. Tangkap. Kena. Kena, Panjang. Kena. Goreng. Wah, gemuk. Dagingnya pasti banyak. Ya, cukup untuk kita makan siang. Betul. Nah, ayo bikin api. Ya, Kanjeng. Nikmat sekali daging kelinci bakar ini. Ya, daging bakar sederhana ini terasa enak karena kita sedang lapar dan tidak ada lagi makanan lain. Sungguh tragis nasib kita ini. Dulu ketika di keraton, makan tinggal makan, minum tinggal minum, tidur di kasur yang empuk. Tapi sekarang, untuk makan saja kita harus mencari, mengejar-ngejar binatang hutan, minum air telaga, tidur di atas pohon. Kanjeng salah sih. Salah bagaimana? Seharusnya ketika pasukan pemberontak itu menduduki Kadipaten Singkur, Kanjeng lapor ke pusat. Tentu pusat akan mengirim bala tentara untuk menggempur pemberontak itu. Mengirim pasukan perang itu tidak mudah, Kendala. Selain jaraknya sangat jauh, biayanya mahal. Jadi pasti pusat akan memberi jawaban bahwa kita sendiri punya pasukan perang. Kenapa tidak itu saja yang digunakan untuk menumpas pemberontak? Tapi angkatan perang kita pasukan tempe, Kanjeng. Tidak bisa perang. Sudahlah. Tidak ada gunanya menyesali yang sudah terjadi. Sekarang tujuan kita kerajaan Niskala. Nah, itu saja. Ya, Kanjeng. Ayo, Kanjeng, kita masuk ke pusat kerajaan Niskala itu. Jangan, Kendala. Kenapa, Kanjeng? Tunggu sampai malam. Kenapa harus menunggu sampai malam? Ada dua hal yang rawan. Satu, kalau ada salah seorang pegawai keraton yang sedang jalan-jalan, atau sedang belanja di pasar, atau sedang makan dan minum di warung makan, melihatku dan mengenalku, nah, bisa geger melihat keadaan kita yang sudah seperti orang hutan begini. Betul juga. Dia pasti heran setengah mati. Kok seorang pembesar datang secara begitu? Kedua, di pintu gerbang keraton, kita pasti ditangkap oleh pengawal. Sebab kita pasti dikira orang gila yang hendak bikin kacau keraton. Katakan saja, Kanjeng. Kita dua orang pembesar dari kerajaan Madangkara. Kanjeng Tumenggung Gardika dan Senopati Kendala. Kita pasti ditertawakan. Masa pembesar jalan kaki tidak pakai alas kaki, pakaian compang-camping, kusut masai tidak karuan? Iya, benar juga. Seharusnya pembesar itu datang pakai bendi dan diiring oleh pasukan pengiring, megah dan mentereng. Itulah. Lalu, kalau malam hari, caranya bagaimana, Kanjeng? Kita menyusup ke dalam keraton,
dengan cara melompati tembok benteng keraton. Walah, malah bahaya Kanjeng. Loh. Kita pasti diringkus, sebab dikira perampok atau maling ayam. Caranya yang harus jeli. Jadi? Seperti para pendekar kalau sedang melakukan penyelidikan, mempergunakan ilmu meringankan tubuh, bergerak cepat tanpa bersuara, berkelebat dari satu tempat ke tempat lain bagi hantu. Oh, begitu. Kita ini jadi seperti maling, malam-malam mengendap-endap mendekati tembok benteng keraton. Itulah nasib kita saat ini. Dulu kalau aku berkunjung ke sini, lengkap dengan segala kebesaran. Kereta kencana yang ditarik 8 ekor kuda putih, diiringkan oleh rombongan pasukan pengawal yang megah. Di sepanjang jalan, rakyat berdiri berderet-deret, mengeluh-ngeluhkan tamu agung dari Madangkara. Tapi sekarang, kita jadi maling ayam yang takut ditangkap ronda malam. Apakah nanti Kanjeng Tumenggung Kartagana mau menerima kita dalam keadaan begini? Ya, tentu saja dia akan terbelalak, bingung setengah mati. Tapi mudah-mudahan setelah aku menjelaskan, dia akan mau mengerti. Iya, Kanjeng. Ayo, kita melompat ke atas tembok benteng itu. Ada apa kau ini? Kenapa? Saya tidak bisa. Kau tidak bisa ilmu meringankan tubuh? Tidak bisa, Kanjeng. Kendala. Kau ini seorang senopati. Masa tidak bisa melompati tembok benteng keraton? Senopati macam apa kau ini? Sebenarnya saya kan hulu balang, Kanjeng. Hanya karena kemurahan hati Kanjeng saja saya diangkat jadi senopati. Menyesal aku mengangkat kau jadi senopati. Ayo, naik ke punggungku. Naik ke punggung Kanjeng? Iya. Kau akan aku gendong melompati tembok benteng itu. Kanjeng akan menggendong saya? Sudah, jangan banyak omong. Ayo cepat. Baik, Kanjeng. Kita sudah berada di dalam lingkungan keraton. Ayo turun. Baik, Kanjeng. Untung tidak ada penjaga yang melihat kita. Kalau ada, kita ringkus saja, Kanjeng. Jangan cari gara-gara. Jangan memancing keributan. Lebih baik menghindar dan bersembunyi. Iya, Kanjeng. Ayo, sekarang kita menuju ke istana. Baik, Kanjeng. Istana. Boleh juga. Meskipun tidak sebesar dan semegah seperti istana kerajaan Madangkara, tapi istana kerajaan di skala ini sungguh menyenangkan. Ayo, kita dekati. Pasti ada pengawalnya, Kanjeng. Ya, tentu saja. Sebab di setiap istana pasti ada regu pengawalnya.
Jadi, kali ini terpaksa aku harus meringkus penjaga. iya Kanjeng. Hei, Kendala. Ya, tuh. Ada 2 orang penjaga di belakang istana itu. Kau tunggu di sini. Aku akan menotok jalan darah mereka supaya tidak ribut dan berisik. Iya Kanjeng.